Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5 ya, pada pelajaran PAI ini insyaallah kita PTS-nya 3 bab ya, yaitu tentang surat At-Tin dan Al-Ma'un ya. At-Tin dan Al-Ma'un, pahami ya. Hafalkan artinya, isi kandungan dari At-Tin dan Al-Ma'un itu dipelajari lagi, dihafalkan lagi ya, karena sudah ada di buku paket ya anak-anak, gampang, jadi tinggal dibuka yang sudah digaris bawahinya, dibaca lagi. Kemudian Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Mumit maha mematikan, Al-Hayyu maha menghidupkan, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad maha esa ya. Yang berkaitan dengan Al-Ahad adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ayat pertama. Kemudian yang terakhir adalah bab 3, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini Bapak ingin menerangkan atau bercerita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mohon disimak ya, jangan hanya disimak tetapi mohon untuk dipahami. Ini ada pada halaman 27, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengenal nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Jadi kita nanti akan mengenal nama-nama Nabi dan Rasul Allah ya, terutama yang 25 yang wajib kita ketahui. Mengetahui sifat-sifat Rasul yang 4 itu ya, dan lawannya yang 4, berarti 8 sifat baik dan sifat buruk yang mustahilnya ya. Kemudian mengenal Rasul Ulul Ajmi, apakah itu Rasul Ulul Ajmi, kemudian siapa aja yang termasuk Rasul Ulul Ajmi. Kemudian mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, apakah ada perbedaannya antara Nabi dan Rasul, siapa itu Nabi, siapa itu Rasul, bagaimana tugas Nabi, bagaimana tugas Rasul. Anak-anak boleh dibuka halaman 28. Pada halaman 28, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul Allah itu adalah ada ya, utusan mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoinya. Nah, itu mereka adalah Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul-Rasul Allah itu mengajak kepada kita, selain mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka juga para Rasul-Rasul Allah mengajak kepada kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu hanya mendapatkan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul itu untuk mengajak kepada umatnya. Jadi iman kepada Rasul Allah itu tidak cukup hanya diyakini, akan tetapi harus diikuti dengan meneladani sifat terpuji mereka. Nah, Allah SWT menjadikan Rasulullah sebagai khalifah pemimpin. Menjadikan Rasul-Rasul Allah itu sebagai khalifah pemimpin. Jadi pemimpin itu bahasa lainnya dan dalam bahasa Arab adalah khalifah. Apa itu khalifah? Adalah pemimpin umat manusia ya, pemimpin bagi umat manusia. Rasul-Rasul Allah harus kita ikuti dan taati karena apa yang mereka sampaikan adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul seperti ini, maka kita lakukan karena mereka merupakan, apa yang mereka katakan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paragraf terakhir halaman 28. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, sekaligus dia adalah Rasul pertama yang Allah ciptakan di dunia. Nabi Adam diberikan tugas oleh Allah SWT sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sementara Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul pertama adalah Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, kita harus yakini bahwa tidak akan ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Agama Islam mengajarkan pentingnya beriman kepada Rasulullah agar kita selamat dari fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Rasul dan siksa api neraka. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Wujud keimanan kepada Rasul Allah dapat dipraktikkan dengan cara yaitu menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Wujud ketika kita beriman kepada Rasul Allah, maka kita menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah ya, yang tidak lain itu perintah Allah. Meneladani ketaatan, sikap dan perilaku terpuji. Nah, jadi kita teladani perilaku-perilaku yang ada pada diri Rasul itu adalah tanda bahwa kita sudah beriman kepada Rasul Allah. B. Halaman 29.
nama-nama nabi dan rasul Allah. Nah, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kalau yang tidak wajib kita ketahui itu banyak ya. Jadi hanya Allah yang tahu berapa pastinya ya. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Siapakah nama-nama 25 nabi dan rasul tersebut? Nah, insya Allah kita sudah hafal ya nama-namanya. Buka halaman 30. Nah ini halaman 30 ada nama-nama nabi dan rasul Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu adalah nama-nama Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah. Kalau misalkan Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul yang 25 itu pasti adalah seorang Nabi. Ingat perbedaan Nabi dan Rasul ya. Kalau misalkan Nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya, kalau Rasul itu untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Gitu ya. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu mengikuti ajaran para Rasul. Allah SWT juga menjelaskan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Sebagian ada yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul ini yang wajib kita teladani ya, berserta yang mustahilnya, yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Apa saja sih? Yang pertama adalah sidik. Sidik itu adalah sifat Rasul yang paling pertama. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, amanah, fatonah, tablik itu sifat yang harus ada pada diri Rasul. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatonah, pintar. Tablik itu menyampaikan. Jadi harus disampaikan ya apa yang Allah wahyukan ya. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik. Nah, sidik artinya adalah jujur atau benar. Kemudian kebalikannya, lawan daripada sidik adalah kizib. Kizib itu artinya bohong. Sidik, benar. Lawannya adalah kizib, yaitu bohong. Itu harus dicatat atau dikasih garis ya. Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, Rasul itu wajib harus dapat dipercaya. Kemudian ada kebalikannya atau lawannya yaitu khianat. Nah, khianat ini, terima kasih Mbak. Nah, khianat ini anak-anak tidak dapat dipercaya. Nah, jadi kebalikan dari dapat dipercaya, amanah adalah tidak dapat dipercaya atau khianat di dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nah, kebalikannya apa? Kitman, menyembunyikan. Nah, tidak mungkin Rasul menyembunyikan ya. Kitman sifatnya tidak mungkin. Misalkan Allah memberikan wahyu, wahai Muhammad, sampaikanlah ini kepada umatmu misalkan. Kemudian aku sembunyikan aja, aku tidak akan misalkan menyampaikan apa yang kau suruh. Tidak mungkin seperti itu, ya, mustahil. Kemudian yang terakhir adalah fatona. Fatona itu adalah cerdas, pintar. Kebalikannya adalah bodoh atau baladah di dalam bahasa Arabnya. Fatona kebalikannya baladah. Fatonah pintar, baladah adalah bodoh. Jadi wajib Rasul itu fatonah atau pintar, mustahil, tidak mungkin Rasul itu baladah atau bodoh. Kemudian buka halaman 32. Rasul ulul azmi. Apa sih Rasul ulul azmi? Kata ulul azmi itu anak-anak berasal dari bahasa Arab ya, dua kata. Yang pertama uli dan azmi. Nah, ulu atau uli artinya memiliki, sementara azmi adalah keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi keteguhan atau tekad yang kuat, azmi itu ya. Jadi Rasul ulul azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Jadi ketika menjalankan tugas. Nah, di sini ada 5 ya. Nah, ada 5 Rasul ulul azmi. Anak-anak harus dihafal tuh ya. Boleh kita singkat nama huruf awalnya aja. Nimim, nimim, N-I-M-I-M, nimim. Nah, jadi pernah ada yang kayak gini, Pak Iqbal memberikan soal. Sebutkan Rasul ulul azmi, nimim disebutnya. Bukan, itu adalah inisialnya saja, huruf pertamanya aja untuk memudahkan kita menghafal. Kalau N adalah Nu. Nah, kalau I kan Ni ya. Kalau I adalah Ibrahim. M adalah Musa, Nim, I,
I adalah Isa. Nah, kemudian yang terakhir M adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, Nabi Nuh teguh ketika dia menghadapi berdakwah ratusan tahun berdakwah, tetapi hanya segelintir orang saja yang masuk mengikuti ajarannya. Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya itu teguh ya. Kemudian Nabi Musa pun sama ketika menghadapi Fir'aun. Nabi Isa pun sama. Kemudian Nabi Muhammad apalagi ya, cobaannya begitu berat. Nah, itu adalah Rasulul Ajmi. Beberapa kriteria atau ciri yang dimiliki oleh Rasulul Ajmi yaitu memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Bukan berarti Rasul yang lain tidak sabar, ya, tidak tabah, akan tetapi yang 5 ini adalah lebih daripada yang lainnya. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Nah, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah memberi hidayah kepada kaumnya, memiliki mujizat yang luar biasa. Ini yang terakhir materinya. 2 lagi ya. 3 lagi. Perbedaan Nabi dan Rasul seperti yang Pak Iqbal tadi sebutkan. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah ketika Nabi belum tentu Rasul, akan tetapi Rasul sudah pasti dia adalah seorang Nabi. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi dia mengamalkan hanya untuk diri sendiri saja, ya. Kalau Rasul mengamalkan untuk diri sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Nah, itu adalah perbedaan dari Nabi dan Rasul. Kemudian halaman 33 yang F. Kisah sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kisah ya. Seorang Nabi Rasul tentunya memiliki sifat yang wajib yang telah kita pelajari sebelumnya. Rasulullah SAW mengemban tugas dari Allah SWT sebagai penutup para nabi dan penyempurna ajaran. Sekarang anak-anak, halaman 33 tentang sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibuka lagi halaman 34-nya. Pada halaman 34, di sini ada paragraf terakhir. Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab adalah untuk menegaskan mengesahkan Allah, ya. Tidak ada yang wajib disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah tugas dari Nabi Muhammad, menyampaikan kepada bangsa Arab. Kehidupan bangsa Arab saat itu sudah sangat mengkhawatirkan dan jauh dari nilai-nilai terpuji. Pada waktu itu banyak bangsa Arab yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat. Nah, kemudian tugas menyampaikan ajaran Allah tidaklah mudah, banyak ujian dan cobaan. Nabi Muhammad SAW harus menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy, seperti yang anak-anak sudah ketahui mungkin ya. Itu adalah tugas dari Nabi Muhammad. Perlawanan tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr, ya. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Nah, itu adalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan, banyak tokoh pembesar Quraisy yang marah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW juga harus menghadapi ancaman dari pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Atau Abu Lahab, ya. Abu Lahab nama lainnya adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Karena Abu Jahal itu adalah Abu Lahab itu orang yang paling menolak terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Ancaman, cacian, hinaan yang datang tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa. Kemudian kita harus meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad dengan cara di halaman 36. 1. Teguh pendirian dan tahan uji. 2. Sabar dan tabah dalam berjuang. 3. Bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Selalu menunjukkan akhlak yang terpuji. Berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya apabila kekurangan. Kalau misalkan anak-anak belum paham, boleh diulang-ulang videonya atau dibaca di buku ya. Sudah ada yang sudah digaris bawahinya. Boleh dibaca lagi dari bab 1 ya. Kalau masih belum paham, boleh anak-anak video call Pak Iqbal atau telepon Pak Iqbal, kemudian bertanya secara langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.